Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, orang enak dulu ya. Kok telanjang itu bocah? Masuk ya. Anakmu Ki. Ki. Masuk dulu. Ki. Dulu aku. Sorry cucu. Jadi saya mau bahas ini ya. Oh ya, hidup hanya untuk mendorong ya. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan, hidup tidak seperti yang kita inginkan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Ini saya udah lama sebenarnya nyari, mau pengen komentar soal Ferdinand. Siapa namanya? Siapa namanya? Ferdinand itu loh, yang dia bilang kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela, itu loh yang bikin masalah kan di Twitter. Tapi di Twitter dia udah dihapus, tapi kan jejak digitalnya nggak bisa kehapus, orang udah banyak yang screenshot kan. Nah itu mendapatkan reaksi keras ya, ucapan dari Hutapea itu, Hutapea Ferdinand itu ya. Siapa sih, bukan Hutapea, mana sih nama itu, Hutahayan ya, Ferdinand aja ya. Dia wakil ketua Majelis Ulama itu bereaksi sangat keras ya, karena ucapan yang memberikan sifat yang lemah ya kepada Allah itu menyakiti umat Islam ya, menyakiti umat Islam. Dan dia seolah-olah lupa pada jati dirinya. Ferdinand itu sebenarnya kan dia menghargai perbedaan dan bisa menghargai perbedaan dan tidak merendahkan pendapat orang. Tapi kali ini dia kata netizen atau kata orang-orang yang terkejut itu ya, dia mengeluarkan satu pendapat yang mengejutkan ya, yaitu bahwa kasihan sekali, dia pakai bahasa dia Allahmu gitu ya. Sebenarnya kan Allahmu itu lemah sehingga perlu dibela, sementara Tuhan dia itu kuat, bukan kuat, luar biasa ya, sehingga dia tidak perlu dibela. Tetapi ini sudah terlanjur meluas ya di media sosial, dan reaksinya itu bukan hanya dari kalangan Islam, dari non Muslim juga mengecam ucapan dari Ferdinand itu kan. Terutama itu bisa berpotensi menciptakan kegaduhan, keonaran baru di kalangan orang-orang yang beragama di Indonesia ya. Nah, Ki, masuk Ki, suaramu Ki. Nah. Suara potong. Tetapi akhirnya ketua DPP KNPI Haris Permana itu sudah melaporkan ya ke polisi ya. Polisi, dan tumben nih polisi bergerak cepat, mungkin ada background untuk melakukan semacam keseimbangan ya, setelah umat Islam itu kemarin terluka karena Habib Bahar itu diproses begitu cepat dan langsung ditahan di Polda Metro Jaya. Mungkin kecepatan untuk memproses laporan dari Haris Permana selaku ketua umum DPP KNPI itu semacam untuk memberikan bonus gitu kira-kira, memberikan semangat, memberikan satu semacam kegembiraan terhadap umat Islam ya. Dan itu sih boleh-boleh juga, dan katanya Senin mulai diproses, dipanggil. Tetapi Ferdinand juga melakukan klarifikasi. Sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyakiti siapa-siapa, baik kelompok umat Islam, dan tidak ditujukan untuk kalangan tertentu, tapi itu semacam dialog imajiner dia antara pikiran dan hati. Jadi kata dia itu kan semacam waktu dia sedang down itu, dia melakukan semacam menurut bahasa dia ya, di klarifikasinya itu dalam bentuk video, itu klarifikasi antara pikiran dia yang membilang Allah itu lemah, tapi dibantah oleh hati dia bahwa Allah itu tidak lemah atau luar biasa. Tapi itu kata sebagian orang itu klarifikasi atau pembelaan atau cara dia ngeles sebenarnya.
Terus dia bikin satu klarifikasi lagi bahwa dia itu sebenarnya bukan non muslim, kata Ferdinand di beberapa media itu yang saya baca tadi hari Jumat. Dia katanya sudah masuk Islam didampingi Lili Wahid, adiknya Gus Dur. Lili Wahid kalau nggak salah waktu itu adalah ini ya, tahun 2017 tuh ketua salah satu pengurus partai P3 dan dia anggota DPR pusat kan, Lili Wahid, dan cukup vokal waktu itu menjadi semacam public opinion ya, opinion leader gitu di media massa. Nah, dia katanya 2017 itu Ferdinand itu sudah menjadi mu'alaf, dan itu tampaknya pengakuan Ferdinand beberapa sehari kemarin ke beberapa media massa, dia mengirimkan melalui voice note ya ke CNN kalau nggak salah. Itu nggak begitu orang merespon ya isu yang dia lontarkan bahwa dia itu seorang mu'alaf dan sudah masuk Islam didampingi oleh Lili Wahid Gus Dur, adiknya Gus Dur, adik kandung. Jadi sebenarnya akhirnya nasib dari Ferdinand itu tampaknya akan tiba di Polda Metro Jaya ya. Dan memang ini ucapan siapa itu Ferdinand itu agak mengejutkan ya, terutama Samsul Ma'arif ya, ketua Persaudaraan Alumni 212. Dia bilang dia segera menghimbau ya umat Islam melaporkan Ferdinand itu ke seluruh polda di daerah-daerah secara serentak. Mungkin dia kesal ya, jadi langsung bukan hanya satu polda tapi seluruh polda, hendaknya dia dilaporkan oleh kalangan umat Islam. Itu dari alumni 212 Samsul Ma'arif. Bukan hanya itu, dari kalangan Brigade Muslim Indonesia itu Zulkifli itu juga di Sulawesi itu sudah melaporkan ya Ferdinand itu ke Polda Sulawesi Selatan. Jadi persoalan yang serius ya, persoalan serius, karena Pendeta Gilbert itu juga bilang bahwa suara dari Ferdinand itu tidak mewakili umat Kristiani katanya. jadi dia menganggap si Ferdinand itu orang Kristen ya. Tidak-tidaknya begitu. Kalau memang dia mengucapkan itu dengan bahasa seperti itu, tapi di satu sisi Ferdinand mengaku dia mu'alaf. Jadi ini sebenarnya urusan yang nggak terlalu penting buat saya ini sebenarnya. Maksudnya bukan buat saya, nggak terlalu penting untuk kehidupan rakyat kita sehari-hari yang kesulitan ekonomi itu begitu nyata ya. Ini kan persoalan-persoalan yang concern orang tokoh-tokoh Islam atau tokoh-tokoh agama yang concern di bidang akidah. Ini memang harus mereka urus itu. Ini persoalan yang cukup berbahaya. Tapi buat saya sebenarnya cukup mewakili aja ke orang-orang, ke Majelis Ulama itu udah cukup sebenarnya. Tapi Majelis Ulama itu juga nggak mencoba melaporkan ya Buya Anwar Abbas itu. Hanya dia melakukan statement bahwa ucapan Ferdinand itu menyakiti umat Islam. Jadi kalau kasus saya sih ini gimana, harga-harga naik itu, jadi saya nggak bisa jualan seminggu nih, nggak bisa jualan nasi uduk. Jadi jengkol itu naik ya, jadi semur jengkol susah dijual, dari 20.000 sampai 50.000 sekarang. Telur juga dari 21.000 sekarang naik menjadi 30.000. Itu bagaimana sih? Jadi itu sebenarnya persoalan yang paling penting buat rakyat sih itu ya. Kalau persoalan akidah ini itu harus diserahkan ke ahlinya, yaitu ke Majelis Ulama dan ke tokoh-tokoh yang punya otoritas di bidang itu ya. Kalau buat saya yang paling penting gimana harga-harga itu turun. Dan kita perlu mengingatkan lagi pemerintah supaya hati-hati dalam mengambil keputusan politik ya, terutama kalau kita pelajari kasus dari kasus 2 minggu terakhir di Kazakhstan itu, harga LPG naik, kota terbakar, rakyat kemudian marah karena harga LPG itu naik ya, LPG naik, terus rakyat itu nggak bisa terima, akhirnya membakar kantor-kantor pemerintah, menduduki bandara,
menurut kantor berita Reuters itu sekitar belasan orang sudah mati, ya kan? Dan kemudian hampir 1.000 dirawat di rumah sakit karena bentrokan antara pengunjuk rasa yang betul-betul marah karena keputusan dari presiden atau presiden dari siapa itu Kazakhstan, namanya Kasim Jomart Tokayev ya, yang ditunjuk langsung oleh Nursultan Nazarbayev yang sudah 30 tahun jadi penguasa. Jadi keputusan politik itu bisa membakar kota ya. Keputusan politik yang tidak memihak rakyat itu bisa betul-betul membakar kota dan membuat kerusuhan yang sekarang masih rusuh di mana, di Kazakhstan. Yang duta besar RI kita itu di sana Fajrul Rahman, katanya WNI sih nggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya ini jadi pelajaran ya, jangan sampai ucapan-ucapan jangan sampai ucapan atau keputusan politik pemerintah itu justru membuat rakyat itu sengsara. Nah, kalau kita masalahnya, nyalain kalau kita masalahnya lebih kompleks ya, keputusan politik itu juga suka membuat rakyat itu terkejut ya, karena tidak memihak rakyat, pajak begitu misalnya dinaik-naikin misalnya. Terus yang pertama, yang kedua justru sekarang diperparah lagi dengan ucapan-ucapan yang nggak produktif dari orang semacam Ferdinand itu ya. Moga-moga ya negeri kita lebih baik ya di tangan penguasa yang baru insya Allah nanti ya. Kalau yang sekarang ya dinikmati aja lah, dinikmati ya, hidup tidak seperti yang kita inginkan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Ya sudah gitu aja. Terima kasih. Ini omongan yang nggak jelas ya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.